Welcome to Golden English Course. Masjid Hamad Al-Khalidi Randangan, Enrekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan Ini kan bisa kita kasih begini-begini. nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di Yang tempat penting ini dah. untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma agak kabur di kamera ini. Tidak apa-apa. Salawat dan salam kita kirimkan Bisa, kepada bisa baginda begini. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak kita ke jalan yang penuh cahaya, berkah dan rahmat, yaitu agama Islam. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rangkaian acara kita pada malam ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah adalah ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Kembali lagi. Sulaiman Goga MPD. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita memuji dan bersyukur kepadanya serta berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah Islamiyah dengan sebuah judul puasa mengendalikan hawa nafsu. Jamaah tarawih rahimakumullah. Puasa dalam bulan Ramadan wajib hukumnya bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah akil balik. Tentang puasa, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jamaah tarawih rahimakumullah, saya kembali kepada judul tentang nafsu manusia. Nafsu manusia itu terdiri atas 3. Yang pertama dinamakan nafsu amarah atau nafsu marah. Yang kedua nafsu lawwamah. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Mari kita menguraikan satu demi satu. Bagaimana itu yang namanya nafsu amarah? Nafsu amarah itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, innan nafsa la'amar bisu'i. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa mengajak manusia untuk berbuat kejahatan atau berbuat dosa atau maksiat. Itu namanya nafsu amarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takadat, jangan marah. Mari kita melihat contoh
bagaimana aplikasi yang namanya jangan marah di dalam kehidupan masyarakat. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan sahabatnya sedang duduk-duduk di dalam masjid membahas atau membicarakan tentang masalah Islam, maka tiba-tiba datang seorang Quraisy, bangsa Quraisy yang kafir, langsung masuk di tengah Rasulullah dengan sahabatnya yang sedang berbincang-bincang. Dia langsung masuk ke dalam masjid bersama dengan untanya. Maka salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW langsung berdiri lalu menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, sangat kurang ajar ini kafir Quraisy datang. Kenapa ia langsung masuk mengganggu kita dan memakai unta? Rasulullah mengatakan, lah, kata, jangan marah. Lihat dulu, tanya dulu, kenapa dia datang. Tanya dulu, bagaimana dulu persoalannya, kenapa dia datang. Jangan kamu marah. Jangan marah. Lalu ditanya, karena ada seorang sahabat mengatakan, saya mau penggal saja lehernya, sangat kurang ajar, mengganggu kita dan masuk dengan untanya. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, jangan marah, lihat dulu persoalannya dulu, tanya dulu baik-baik. Lalu ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam masjid bersama kamu? Dia katakan, saya ingin menemui yang namanya Muhammad, karena saya ingin menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi seandainya tadi langsung dihajar, apalagi mau dipenggal lehernya, nah ini mau menyatakan, mau menemui namanya Muhammad untuk menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Karena dia cuma mendengar bahwa ada namanya Muhammad, pembawa ajaran keselamatan dunia dan akhirat. Akhirnya karena dia mau menyatakan diri masuk Islam, diajarlah masuk Islam, kan menjadi anggota atau sahabat. Nah ini, jadi orang yang banyak ilmunya itu biasanya tidak suka marah. Kalau kita tidak banyak ilmu, ada yang tanya Ki, biasa dibilang, kurang ajar ini anak banyak bertanya, padahal kan dia tidak bisa menjawab. Ya, jadi orang yang bijak itu apapun persoalan yang dialami, tetap kita bijak menghadapinya. Jangan mudah menyalahkan orang. Tanya dulu masalah ini. Yang kedua, contoh tentang marah. Rasulullah SAW itu setelah menjadi nabi dan rasul, maka dia berdakwah setelah berusia 40 tahun. Berdakwah di Arab itu kurang lebih, di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Karena ini perintah dakwah, wajib hukumnya bagi kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebenaran dan kebaikan dan mencegah atau melarang kepada kejahatan atau perbuatan dosa. Jadi inti dakwah mengajak, memanggil, menyeru untuk melakukan kebajikan atau kebenaran, melarang atau mencegah kalau ada kejahatan. Misalnya ada anak ribut di masjid, tidak usah dimarah. Kita harus ramah masjid, ramah di masjid, ramah anak, ramah jamaah. Dikatakan saja, nah jangan ribut. Itu sudah dakwah. Ya. Ada anak jauh di rantauan, keluarga, sanak famili. Kalau kita SMS, wahai keluarga, wahai anakku, apa anda sudah bangun karena sudah jam 4 subuh untuk makan sahur? Kalau belum silahkan bangun, kemudian makan sahur. Kalau di SMS itu sudah dakwah. Karena dakwah itu ada di lisan seperti ceramah, ada juga dakwah dalam tulisan, ada juga dakwah dalam bentuk perbuatan. Rasulullah berdakwah itu luar biasa dakwanya, karena ini Al-Quran tertulis. Ini karena Rasulullah itu mendapat ilmu yang namanya ilmu wahyu.
wahyu. Ilmu wahyu itu artinya langsung dari Allah turun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Inilah yang disebut kitab Al-Quran. Ini yang didakwakan karena dia tertulis, mudah dipelajari, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah ditafsirkan, mudah diartikan, mudah diamalkan, dan mudah didakwakan. Ya. Itu keunggulannya. Kalau dakwah dalam perbuatan, misalnya ada orang berjalan ke masjid berbusana muslim, biar tidak berteriak bahwa saya itu berdakwah. Kalau dilihat di orang, oh itu sudah dakwah. Ada ibu-ibu menyapu di pekarangan rumah atau dimursyidkan sewokan, itu juga sudah berdakwah, biar tidak ngomong. Karena dalam bentuk perbuatan. Karena ada juga orang tidak bisa berdakwah lewat ucapan, tidak bisa menulis, misalnya di surat kabar, di majalah, di buku, di apa, tapi bisa dalam bentuk tingkah laku. Ya. Jamaah takmir rahimakumullah. Rasulullah berdakwah itu mendapat tantangan yang sangat luar biasa di kedua kota, baik di kota Mekah maupun di Madinah. Dilempari dia, dicaci maki, dihajar, diujar, pokoknya banyak tantangannya, luar biasa. Bahkan ingin dibunuh, dikejar karena dia berdakwah. Karena saking marahnya tokoh-tokoh Quraisy, pemuka Quraisy pada masa itu bersama dengan masyarakat jahiliyah pada masa itu, maka tokoh-tokoh Quraisy dan masyarakatnya mengambil keputusan bahwa wahai paman Rasulullah Abu Talib, sampaikan kepada pamanmu, keponakanmu yang bernama Muhammad agar berhenti menyampaikan ajaran yang dibawanya. Kenapa? Mengganggu peradaban masyarakat jahiliyah pada masa itu. Masyarakat jahiliyah kan kita kenal menyembah patung-patung, penyembah berhala, yang kuasa semakin berkuasa, dan seterusnya. Masyarakat jahiliyah, masyarakat kebodohan. Dia yang membuat patung, dia yang sembah. Bikin makanan, dia yang sembah, makan lagi, dan seterusnya. Sama dengan orang tua Nabi Ibrahim. Orang tua Nabi Ibrahim itu pembuat patung yang hebat bersama dengan masyarakatnya. Karena Nabi Ibrahim berdakwah tentang akidah, tidak boleh menyembah berhala. Maka masyarakat juga pada masa itu bersama dengan bapaknya Ibrahim mengumpul masyarakat lalu membakar kayu, maka ditangkaplah Nabi Ibrahim lalu dimasukkan ke dalam kobaran api atau kayu yang menyala-nyala. Tapi karena Nabi Ibrahim berdoa, cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindungku, akhirnya api menjadi dingin dan Ibrahim menjadi selamat. Itu orang tuanya sendiri. Ya, dan seterusnya. Jadi mendapat tantangan, akhirnya melalui pamannya, tokoh-tokoh tadi sepakat, hentikan itu dakwah, suruh keponakanmu Muhammad agar berhenti menyampaikan ajaran yang dibawanya, mengganggu kami, tidak sesuai peradaban kami. Akhirnya ia katakan, sampaikan kepada Muhammad, yang penting berhenti berdakwah, menyampaikan ajaran yang dibawanya. Tawaran yang pertama, kalau Muhammad menginginkan pangkat jabatan di negeri ini, maka kami akan memberikan pangkat jabatan kedudukan atau kekuasaan yang tertinggi di negeri ini. Kalau tawaran yang pertama tidak mampan, maka tawaran kedua, seluruh harta kekayaan di Jazirah Arab pada masa itu ingin dikumpul, diserahkan kepada Muhammad, sehingga seketika itu menjadi kaya raya. Yang penting berhenti berdakwah, mengganggu kami karena kami tidak bebas lagi melakukan, karena ada ajaran yang dibawanya. Contoh, kalau dulu kan tidak ada bilang kalau mau beristri pokoknya bebas saja orang. Setelah datang ajaran Islam, ya banyak aturan dan seterusnya. Berikutnya, kalau tawaran harta tidak mampu, tidak berhenti lagi itu Muhammad menyampaikan ajaran yang dibawanya. Tawaran yang ketiga, gadis yang tercantik di negeri ini kami akan serahkan kepada Muhammad untuk diperistrikan. Setelah berita ini disampaikan kepada Muhammad oleh pamannya, Muhammad katakan, wahai pamanku,
Terima kasih banyak telah menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka tokoh-tokoh Quraisy bersama masyarakatnya kepada saya untuk berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau sekiranya sampaikan kepada mereka semua tokoh-tokoh Quraisy bersama dengan masyarakatnya, sampaikan kepada mereka, kalau sekiranya ada yang mampu meletakkan matahari di telapak tangan kanan saya dan bulan di telapak tangan kiri saya, itu pun saya tidak pernah akan berhenti menyampaikan ajaran yang saya bawa, yakni ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yakni ajaran Islam yang akan membawa peradaban bagaimana manusia selamat berbahagia di dunia dan selamat berbahagia di akhirat. Ini sebuah tantangan. Maka Nabi itu, Rasul itu, imannya tidak pernah dia berkurang. Semakin ditantang, semakin naik imannya. Beda dengan kita. Iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau iman kita berkurang karena kita melakukan perbuatan dosa atau maksiat, bertambah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya itu. Jadi naik turun itu kalau kita manusia biasa. Kalau Nabi dan Rasul selalu bertambah. Yang tetap imannya itu adalah malaikat, tidak berubah. Berikutnya, bagaimana itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu nafsu pertengahan, artinya bisa kita berbuat baik, sesudah kita berbuat baik, berbuat dosa lagi, atau sebaliknya berbuat dosa dulu, sesudah itu kita sadar, kembali lagi sadar, lalu berbuat memperbaiki diri, berbuat baik lagi. Ya itu, jadi nafsu yang mengajak kita menyesal itu nafsu lawamah. Kalau nafsu amarah 100% mengajak untuk berbuat kejahatan atau dosa. Kemudian nafsu yang ketiga namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah 100% selalu mengajak kita, mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, hai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Nah itu. Oleh karena itu, puasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau kita yang berpuasa dilarang makan, minum, dan yang membatalkan puasa, itu pertanda bahwa kita dalam proses bagaimana mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau disebutkan berarti kita digoda oleh setan. Innan nafsa la ammaratun bisu'i. Nah itu, sesungguhnya nafsu amarah adalah selalu mendorong, mengajak untuk melakukan kejahatan atau dosa. Kemudian kalau setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata atau terang bagi kamu. Jadi ini dua saja yang menggoda hati dan pikiran kita, yaitu godaan yang baik, ajakan malaikat, godaan kejahatan, setan. Untuk kita selamat, bagaimana pintu-pintu hati yang bisa dimasuki oleh setan kita tutup. Antara lain yang bisa dimasuki setan, hasad. Hasad itu hati yang marah, hati yang dengki, iri hati, cemburu, dendam, apatah lagi sakit hati. Jadi puasa diupayakan, puasa itu kan bisa mensucikan diri, membersihkan kita diri. Apatah lagi kalau Allah mengampuni dosa kita, berarti kita hilangkan itu penyakit hasad. Jangan benci orang, jangan iri, jangan dendam, jangan marah, apatah lagi sakit hati. Karena ini penyakit dalam masyarakat. Kalau kita tidak ada lagi begitu, insya Allah kita menjadi selamat.
Karena tidak ada orang bertengkar, tidak ada orang bermusuhan, tidak ada orang berperang kalau tidak dimulai dengan itu penyakit hati tadi. Apakah marah, benci, dendam, dan seterusnya. Puasa insya Allah mampu mengendalikan diri kita. Jamaah tarwih rahimahumullah. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa berupaya untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Semoga kita nanti keluar dari Ramadan karena diakhiri satu hari yang namanya Idul Fitri. Idul artinya kembali, Fitri atau Fitrah artinya suci atau kesucian. Jadi beridul Fitri berarti kita kembali kepada kesucian. Artinya insya Allah Allah telah mengampuni dosa-dosa kita sesuai hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Kemudian bulan Ramadan kemuliaannya Rasulullah bersabda, "Sumtus sha'im tasbih wa naumu ibadatun wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudahab." Sumtus sha'im tasbih, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Doanya orang yang berpuasa mustajab atau makbul. Amalannya orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sungguh berbahagia kita yang masih hidup menikmati nikmatnya bulan Ramadan atau bulan puasa dan sempat kita melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kita menjadi la'allakum tattaqun, diampuni dosa-dosa kita setelah keluar dari bulan suci Ramadan, akhirnya kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Inilah yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ada nampak wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.